itu Anda bisa-bisa tidak bisa membedakan antara siang dan malam. Karena begitu masuk ke dalam pekerjaan itu Anda sampai lupa mana siang mana malam. Itu pekerjaan tanpa jam, 24 hours. Mungkin seperti gawat darurat ya, 24 hours. Itu penuntutan. Itu kemudian konstruksi, atau juga Anda mungkin ikut moodcore, ikut JESAP atau apa, itu Anda bisa praktekkan di sini. Ini Anda bisa praktekkan di sini. Itu kemudian Anda melatih skill debat Anda di sidang. Karena apa? Anda harus menghadapi lawyer-lawyer yang hebat. Biasanya excellent graduates dari law school itu going to law firm. Kalau ke kejaksaan, KW2, KW3 ke kejaksaan. Harusnya terbalik. Kalau di luar negeri, the best graduate itu perginya jadi hakim, lawyer itu jadi hakim, baru kemudian jadi jaksa atau jadi lawyer. Kalau di Indonesia tidak, itu KW. Karena memang sistem yang membuat sulit begitu, kemudian juga pola demokrasinya tidak begitu mengembirakan. Di sini penuntutan itu Anda punya skill untuk berdebat, itu Anda bisa masuk ke situ. Eksekusi itu dijalankan oleh jaksa. Eksekusi apa saja, apakah itu perampasan harta ataukah eksekusi badan, semua dijalankan oleh jaksa di sini. Kemudian tadi sudah saya jelaskan sedikit, Perdata Dantun tidak akan saya ulang lagi, itu adalah law firm di situ. Kemudian juga ini ada pengawasan. Pengawasan itu mengontrol. Itu misalnya apa? Mengontrol aliran-aliran kepercayaan, kemudian mengontrol hal-hal yang mungkin menjadi isu keamanan atau isu-isu politik itu dikontrol. Jadi jaksa ranahnya tidak hanya bergerak di dalam hukum, tapi juga dalam politik, sosial, budaya. Itu bergerak sangat luas. Dan yang sangat diperlukan adalah apa? Analytical skill. Anda harus kuat skill. Jaksa yang bagus dengan lawyer yang bagus itu punya analisis yang sangat kuatnya. Yang bedanya adalah bayarannya. Kalau lawyer dibayar per jam, kalau jaksa dibayar per bulan, dan itu all in, itu beda di situ. Tapi yang penting intinya adalah Anda harus punya analisa. Karena apa? Anda bukan menjadi tukang. Itu bedanya. Anda di satu saat Anda harus menjadi decision maker, di satu saat Anda harus menjadi policy maker. Jarang sekali itu menjadi tukang. Jadi tidak terlalu gampang ya untuk menjadi jaksa. Kemudian juga perampasan aset ini kemudian hanya di aset-aset koruptor di sini, tapi kemudian nanti akan dikembangkan lagi bukan hanya hasil korupsi, tapi juga hasil kejahatan lain seperti apa, illegal logging, illegal fishing, people smuggling, dan narkoba. Itu yang akan dikembangkan sekarang di kejaksaan. Jadi saya membantu di sini sebagai konsultan ahli mengembangkan suatu unit lagi dari kejaksaan, suatu fungsi kejaksaan untuk ini. Jadi bukan hanya menghukum secara fisik, tapi juga menghukum secara finansial. Nanti kedepannya akan tiga fungsinya. Pertama adalah hukuman fisik, membatasi kemerdekaan dia, kemudian hukuman psikis, membuat rasa malu kepada para pelaku itu, dan yang ketiga adalah hukuman finansial, merampas hartanya. Kalau seorang koruptor hanya dihukum fisik, itu tidak efektif. Buktinya apa? Lihat indeks corruption perception index dari Transparency International. 2002 itu kita masih ada di ranking 93, nomor 1 paling bersih ya. 2012 terakhir kemarin itu kita ada di ranking 118. Terus kemana reformasi? Jadi percuma gitu kalau mengirim orang sebanyak-banyak penjara tidak menurunkan tingkat korupsi. Kenapa? Karena sistem peradilan pidana kita adalah sistem yang transaksional. Sistem yang transaksional artinya apa? Ketika Anda punya akses ke aset, ketika Anda kasarnya punya duit, Anda bisa beli itu sistem. Tidak percaya? Coba konsultasi sama Om Gayus. Mulai dari penyidik Polri Barreskrim, jaksa, Sinaga, hakim, Muhtadi Asmun, kemudian
petugas rutan Brimob itu semua bisa dibeli. How come Gayus sedang di penjara bisa nonton pertandingan tenis di Bali, atau dia bisa santai di, saya pikir di Phi Phi Island atau di Phuket gitu ya, di Thailand, itu semua bisa dibayar. Jadi ketika pelaku punya akses ke aset, itu mereka bisa melakukan apa aja, apalagi dalam sistem di Indonesia. Inilah yang menjadi banget. Ini adalah a new frontier, hal yang baru dan sangat exciting. Kalau Anda masuk, Anda bisa join dengan ini, hal yang sangat menarik, mengejar harta para pelaku dan ini tidak bergerak hanya dalam lintas Indonesia, tapi bergerak lintas batas. Ini Anda harus punya skill, Anda harus punya determinasi, Anda harus punya semangat, tapi yang paling penting lagi integritas. Karena ini Anda berkaitan dengan uang, dan itu sangat mudah sekali digelapkan kalau Anda tidak punya integritas. Apa bedanya Anda dengan yang lain? Tidak ada. Gaji, remunerasi, fasilitas. That's all. Saya tadinya berharap akan bisa memberikan gambaran yang lebih optimis, tapi being seorang sarjana hukum, Anda harus punya basic, harus punya dasar, dan ini adalah dasarnya. PP 22 2013. Kalau Anda masuk jaksa kemudian kerja 4 tahun, karena jaksa tidak langsung jadi jaksa ketika masuk, Anda harus ikut paling tidak 3 tahun. 3 tahun kemudian baru masuk pendidikan jaksa. Saya tidak ikut sampai 3 tahun, saya cuma setahun, kemudian jadi jaksa, masuk pendidikan jaksa. Saya dipercepat masuk 2 tahun karena waktu itu saya sudah diterima scholarship PhD. Dengan alasan itu saya mengatakan bahwa kalau saya PhD 4 tahun, saya pulang, teman-teman saya sudah jadi jaksa, sementara saya masih tetap dari bawah lagi. Akhirnya mereka terima argumen saya, kemudian mereka memasukkan saya dipercepat, diakselerasi begitu. Tapi sebenarnya sih hitung-hitungannya nggak begitu, cuma nakal-nakalan saya aja biar cepat jadi jaksa sebenarnya sih. Tapi yang mereka terima ya sudah, jadi begitu. 4 tahun Anda jadi, 4 tahun masuk Anda jadi jaksa, itu gaji pokok Anda adalah 2,4 juta. 2,4 juta. Satu cup kopi di Starbucks berapa? 2,4 juta di sini. Kemudian remunerasinya itu kira-kira kelas jabatannya kelas 2. Kalau yang paling tinggi itu jaksa agung sekitar 25 juta. Jadi jaksa agung itu artinya Anda harus menghabiskan seumur hidup Anda jadi jaksa. Itu pun kalau Anda diangkat jadi jaksa agung. Kalau tidak ya tidak bisa gitu. 25 juta. Kalau Anda jadi lawyer tidak perlu 30-40 tahun untuk dapat 25 juta itu di sini. Tapi kembali lagi itu kan pilihan. Itu pilihannya the matter of choice, bukan the matter of gaji atau pilihan. 1,6 itu kelas 2, jadi Anda bisa. Anda dapat asuransi, of course, Anda dapat asuransi kesehatan ASKEP. Dan itu sangat bermanfaat kalau Anda punya penyakit jantung, karena mahal sekali perawatan jantung itu. Kalau itu Anda bisa masuk ke rumah sakit harapan kita, itu bisa. Jadi jangan hanya mengingat yang jelek-jelek dari Pak Harto. Rumah sakit harapan kita dibuat oleh Pak Harto, dan itu sangat bermanfaat buat pegawai negeri. Kalau Anda mau jadi jaksa, at least Anda should say thanks lah kepada Pak Harto. Atau juga Taman Mini, itu semua banyak jasa. Jadi semua orang kan ada good, ada badnya, jadi tidak bisa ambil badnya aja. Anda dapat kelas 3, kecuali Anda golongan 4, Anda dapat kelas 4. Kredit rumah Anda bisa melalui bapak tarung, itu untuk golongan 3, jadi bisa Anda dapat bantuan uang sekitar 15 juta. Saya nggak tahu, kan pati aja nggak cukup kali 15 juta sekarang di Jakarta. Dan ini juga hal yang menarik, tugas belajar. Saya PhD tidak pernah mengeluarkan uang. 4 tahun saya PhD di sana karena tugas belajar. Itu semua di cover, kebetulan di cover oleh New Zealand government. Anak saya lahir 2
di Auckland itu tidak pernah bayar rumah sakit. Satu, harus sesar tidak pernah bayar, nol semua. Itu karena beasiswa. Karena ketika beasiswa kita dapat status dipersamakan dengan permanent residence di tempat itu. Jadi semua free. Anak saya kemudian masuk sekolah di TK di sana, di Kindi, di kindergarten sana itu free. Karena ini tadi. Tapi intinya kita harus ikatan dinas. Ada berapa tahun kemudian itu tidak bisa kemana-mana, harus di sini. Kemudian juga ada perjalanan dinas. Itu ada head cost, ada lump sum. Jadi kalau head cost itu kalau perjalanan di dalam negeri, Anda harus membuktikan receipt-nya itu, buktinya itu baru Anda. Jadi kalau Anda dikasih 5 juta, Anda hanya membawa bukti 3 juta, ya 2 juta harus kembali ke kas, ke jaksa. Tapi kalau ke luar negeri, jadi lebih enak, lump sum. Anda dikasih 10 juta, kemudian Anda pilih tidur di motel misalnya, Anda bisa hemat 6 juta, itu Anda punya, Anda bawa pulang. Jadi saya 3 jam memikirkan hanya ini fasilitas yang bisa saya tulis di sini. Saya nggak bisa tulis lebih banyak lagi karena kenyataannya memang cuma segini. Jadi Anda bisa pertimbangkan. Tadi saya bilang kan, it's not walk in the garden, it's not walk in the park. Seperti ini. Anda siap nggak? Orang bilang hidup ini pilihan. Semua selalu punya pilihan, apapun. Keluar dari ruangan pun kita punya pilihan, kita belok kiri atau belok kanan, terserah. Kita punya pilihan. Dan ada pilihan yang baik, ada pilihan yang tidak baik. Di kejaksaan nanti juga ada 2 pilihan. Apakah Anda memilih menjadi jaksa yang baik, atau Anda memilih menjadi jaksa yang benar? Terserah. Kalau menjadi jaksa yang baik, ketika ditanya oleh pimpinan Anda, 2 kali 2 berapa? Anda akan menjawab, terserah Bapak bagaimana baiknya, itu Anda jaksa yang baik. Karir akan sangat cepat naik. Ketika Anda ditanya 2 kali 2 oleh pimpinan Anda mengatakan 2 kali 2 4 Pak, itu Anda jaksa yang benar. Itu tidak berbanding lurus dengan karir Anda. Itu bisa mulai. Sekarang saya bicara tentang jaksa yang menggunakan jalan lurus. Pasti tidak ada yang tahu ini. Ada yang tahu? Ini juga saya tahu karena ketika saya menulis disertasi saya banyak melakukan riset, saya juga ketemu yang ini. Beliau ini namanya Gatot Taruna Miharja, itu jaksa agung pertama 1945 dan jaksa agung ke-5 1959. Dia adalah pejuang kemerdekaan. Dan tahun 1959, kalau Anda baca sejarah, pejuang kita adalah negara hukum, de facto tentara yang berkuasa. Secara spesifik lagi, yang berkuasa itu adalah militer, TNI Angkatan Darat, dan penguasa de facto pada waktu itu adalah Jenderal Nasution. Bukan Soeharto ya, Soeharto masih di bawah, Jenderal Nasution. Ada kemudian sekelompok perwira menengah kolonel itu kemudian melakukan bisnis menyelundupkan mobil mewah dari Singapura masuk ke pelabuhan Tanjung Priok, karena pelabuhan Tanjung Priok tidak dikontrol oleh Angkatan Laut, tapi dikontrol oleh Angkatan Darat. Wilayah Jakarta dikontrol oleh Angkatan Darat. Masuk ke pelabuhan itu berlangsung terus menerus. Tidak ada yang berani, ada satu yang berani. Beliau ini, Gatot Taruna Miharja. Itu kemudian memerintahkan Jaksa Agung, karena pada waktu itu Jaksa Agung juga mengontrol polisi. Jadi dia memerintahkan aksi polisional, menangkap semua tentara yang melakukan penyelundupan ditangkap. Timbul reaksi keras dari Nasution. Nasution kemudian memerintahkan menangkap Jaksa Agung. Penguasa de facto memerintahkan menangkap penegak hukum yang menjalankan tugasnya. Ditangkap. Untunglah Soekarno itu presiden yang bijaksana. Itu kemudian meminta kepada Nasution untuk melepaskan Jaksa Agung. Kalau tidak kan wibawa hukum runtuh. Melepaskan Jaksa Agung, tapi sebagai kompensasinya apa? Beliau dipecat karena beliau tidak mau merubah prinsip. Itu lagi satu.
integritas, jujur, kedua prinsip. Kalau Anda tidak punya prinsip, Anda jadi pragmatis. Anda bisa naik sampai ke atas, tapi kemudian value Anda apa? Nggak ada gitu loh. Terus value Anda apa? Terus ngapain Anda susah belajar? Ngapain Anda capek-capek dari retreat ke sini, ke tempat-tempat lain? Kenapa? Value. Kenapa saya mau ada di sini? Karena saya ada di sini, pekerjaan saya sebagian besar juga itu karena apa? Ketika saya di Fakultas Hukum, itu juga dengan Daniel, dengan Bang Peter, dengan kawan-kawan yang lain, kita diajar value, hal-hal yang kecil waktu masih menjadi mahasiswa Fakultas Hukum ya. Tolong saya dikoreksi Daniel kalau saya salah. Kita diajarkan oleh kakak-kakak kita untuk tidak mencontek, as simple as that, tidak mencontek. Kita diajarkan untuk tidak titip absen, as simple as that. Kalau mau lulus tidak ada jalan lain, kita harus belajar. Kalau kita tidak bisa pergi, kita tidak bisa kuliah, kita harus menunjukkan. Itulah hal-hal yang sederhana yang terbawa kemudian ketika kita bekerja, itu value-value yang ada. Anda bisa pintar, Anda bisa punya nilai tinggi, kalau Anda tidak punya value, susah. Anda tidak akan menjadi apa-apa. Ini adalah salah satu value juga di sini, prinsip. Dia jalan lurus. Hidupnya bagaimana? Kaya raya? Tidak. Saya punya clipping Tempo tahun 1970 sekian. Itu saya baca di Universitas Auckland, saya tidak ketemu di Indonesia waktu itu. Ini dia hidup dalam kemiskinan, padahal dia jaksa agung. Dia tidak mengambil apa-apa dari negara, dan dia memegang prinsip akhirnya itulah pilihan beliau, dan itu dihormati. Kemudian ada lagi yang jalan lurus. Tadi kalau Anda sempat lihat gambar, perhatikan gambar tadi ini di slide kedua tadi, itu yang ada gambar gedung kejaksaan, itu ada patung setengah badan itu adalah beliau ini, R. Suprapto. Ini disebut sebagai Bapak Kejaksaan Republik Indonesia karena dia memodernisasi kejaksaan. Beliau ini kemudian merekrut lulusan universitas masuk ke kejaksaan, kemudian memberikan pendidikan jaksa. Ini memodernisasi kejaksaan dan banyak hal yang lain. Itu yang kemudian membuat beliau dijadikan Bapak Kejaksaan. Dan beliau ini adalah jaksa keempat 1951-1959. Sama seperti tadi jaksa pertama Gatot Taruna Miharja. Beliau dipecat. Ada yang namanya Smith Incident. Smith itu adalah pasukan komando Belanda, dan dia membuat banyak korban ketika terjadi perang revolusi. Setelah revolusi terjadi, kemudian Smith ditangkap, diadili, dan diadili dengan proses hukum yang betul. Masuk ke penjara. Masih terjadi ketegangan antara Indonesia dengan Belanda. Suatu dengan Soekarno dengan semangat nasionalismenya itu berusaha menghilangkan semua pengaruh Belanda. Karena beberapa daerah, terutama di wilayah Indonesia Timur itu masih dikontrol oleh Belanda. Kemudian Smith habis masa pidananya habis. Kemudian Suprapto dipanggil oleh Soekarno, katanya carikan jalan bagaimana caranya Smith tetap di dalam, tetap di penjara. Suprapto menolak. Dua alasan penolakannya. Pertama adalah secara hukum dia sudah harus keluar. Kedua, itu melanggar hak asasi manusia dia. Oke, kata Soekarno, baik. Suprapto pulang, dia dipecat oleh Soekarno. Dia tidak pernah menyesal. Hanya karena Smith, apa sih satu orang narapidana diperpanjang aja bisa cari alasan taruh dia di penjara. Dia tetap jadi jaksa, dia tetap menikmati privilege menjadi jaksa, tapi dia tidak mau. Dia memilih jalan lurus, dia memilih integritas, dia memilih ketika hitam dia harus katakan hitam, ketika putih dia harus katakan putih. Dia tidak mengatakan lebih, dia tidak mengurang-urangkan. Itu dia Suprapto. Dia dipecat, no regret. Karena itu adalah pilihan, itulah value dia, dan itu harus kita hormati. Ada satu lagi yang agak lebih baru, ini
adalah baru dirobah. Jaksa Agung 18 atau 1 ini kenal memiliki integritas. Dia tidak pernah menjadi kaya, di Jaksa Agung tidak pernah menjadi kaya, tapi dia sangat kejam bahkan pemberantasan korupsi. Salah satunya ketika dia menjadi Jaksa Agung pertama kali adalah mengirimkan beberapa narapidana ke Nusa Kambangan. Salah satunya adalah Bom Hasan, dikirim ke Nusa Kambangan. Dia sangat kejam memberantas korupsi. Dia juga adalah Menteri Kehakiman Indonesia, dan saya katakan Jaksa Agung bisa jadi Menteri Kehakiman, jaksa bisa diperbantukan di Kementerian Hukum dan HAM, tapi orang Kementerian Hukum dan HAM tidak bisa di Kejaksaan. Menteri Kehakiman tidak pernah menjadi Jaksa Agung. Kalau Jaksa Agung menjadi Menteri Kehakiman banyak di sini pemberantasan korupsi, tapi kemudian juga tidak lama kemudian juga beliau meninggal. Tapi sampai pada akhir hayatnya ini tetap memegang integritas. Itu banyak cerita dulu ketika saya masuk Pusdiklat. Beliau ini adalah jauh sebelum masa saya menjadi kepala Pusdiklat. Itu ada anggaran, kalau ada anggaran lebih Pusdiklat itu dikembalikan kepada negara, tidak diambil spesial juga, tidak diambil. Kemudian juga misalnya ada anggaran untuk membeli sepatu olahraga untuk para peserta diklat. Setelah diklat selesai, biasanya kan sepatu itu hilang kan, tidak dikumpulkan sama dia, disuruh cuci lagi sama para peserta disuruh cuci, ditinggalkan di diklat. Peserta diklat berikutnya masuk, mereka tidak menganggarkan lagi sepatu sudah ada dipakai. Coba Anda bayangkan, pertumbuhan ekonomi kita saat ini sekitar 6,4%, tapi kalau tidak ada korupsi, itu bisa 2 kali lipat dari itu. Anda mungkin sekolah gratis, akses kesehatan baik, itu tingkat kemiskinan bisa diredam. Kalau banyak orang seperti beliau ini. Adalah satu contoh. Ketika dia menjadi kepala kejaksaan di Makassar, di Sulawesi Selatan. Ada yang dari Makassar di sini? Ada ya? Coba Anda tanyakan. Ketika menjadi kepala itu, anaknya kuliah di Unhas, Universitas Hasanuddin, Fakultas Hukum. Ada satu acara, mereka kemudian ingin meminjam kursi-kursi di kejaksaan, kan banyak seperti kursi itu. Anaknya dibawa ke kursi itu, kemudian dilihat, coba baca tulisan di belakangnya, apa bacanya? Kan ada dicatat ya di belakang, Kejaksaan Negeri Makassar. Apa bacanya? Bacanya Kejaksaan Negeri Makassar, Pak, kata anak. Bukan Universitas Hasanuddin kan? Ya bukan, berarti kamu nggak bisa pinjam. This properti kejaksaan, ini untuk kepentingan negara, Anda tidak bisa pinjam. Dia tidak pernah menggunakan mobil dinasnya untuk kepentingan pribadi. Sangat susah, baru juga Pak. Ini jalan lurus. Dan tiga-tiganya bukan orang Kristen. Kalau Anda masuk ke kejaksaan, ketika Anda diangkat menjadi jaksa, Anda harus mengucapkan janji. Janji ini adalah di hadapan Tuhan dan di hadapan negara. Dan jangan Anda main-main dengan janji. Anda lihat lingkaran merahnya. Anda jangan main-main dengan janji. Ada yang mengatakan bahwa itu adalah seremonial atau formal itu belakang. Bukan. Ini adalah serius karena Anda mengatakan di hadapan Tuhan dan di hadapan negara. Di hadapan negara aja sangat berat, apalagi di hadapan Tuhan. Anda harus berjanji. Itulah. Jadi ketika Anda masuk jadi jaksa, Anda harus mengucapkan janji dan serius. Apa janji itu? Anda tidak boleh menerima hadiah apapun. Anda tidak boleh menjanjikan apapun yang berkaitan dengan pekerjaan Anda. Anda tidak boleh menikmati fasilitas apapun yang berkaitan dengan pekerjaan Anda. Itu banyak yang tidak dipraktekkan oleh jaksa-jaksa, terutama jaksa-jaksa yang Kristen. Banyak yang tidak mempraktekkan hal itu. Tapi kita bisa melihat contoh saudara-saudara kita banyak. Gak usah jauh-jauh lihat Jokowi. Itu gitar Metallica dibalikan. Kenapa Metallica memberikan gitar kepada Jokowi? Karena Jokowi adalah gubernur DKI. Kalau Jokowi adalah tukang bangunan, tidak mungkin diberikan gitar oleh Metallica. Oleh karena itu ada kaitannya. Sama seperti ini. Itu tidak boleh. Karena apa? Karena jaksa itu adalah pejabat negara. Tidak boleh melakukan hal-hal
seperti itu. Tahukah Anda Urip Tri Gunawan adalah seorang Kristen? Kenapa saya tahu? Karena kami satu kantor di Gedung Bundar. Kalau pagi sebelum kerja, karena itu namanya Gedung Bundar, ya Bundar. Jadi kalau Anda berdiri di sini, Anda bisa melihat ke sini. Kalau gedung yang panjang kan nggak kelihatan. Jadi kita biasa ngobrol di depan toilet, bisa merokok, ngobrol-ngobrol. Suatu waktu saya tanya, mau mudik kemana Lebaran ini? Dia bilang tidak, saya tidak mudik, saya Kristen. Oke. Dan kemudian terjadilah ada perkara BLBI. Perkara BLBI itu adalah perkara yang besar. Itu skalanya lebih besar dari Senturi. Waktu itu ada 3 tim di Kejaksaan Agung. Itu yang menangani Bank Bali, kemudian menangani BDNI, dan satu lagi menangani BCA. Saya masuk ke dalam tim BCA. Saya masuk ke dalam tim BCA, dan Urip ini masuk ke dalam tim BDNI. Dia ketua tim, saya anggota tim di kemudian kami didekati untuk menyelesaikan perkara itu, tapi ketua tim kami menolak dan mereka pindah ke Urip, dan Urip menerima itu dari Arta Suryani itu 660.000. Jadi mereka dikatakan bahwa Urip itu adalah jaksa 6 miliar. Urip ini karirnya bagus. Dia adalah jaksa penuntut umum di teror bom Bali 1, Ambrosi. Jadi dia yang menuntut Ambrosi dan kawan-kawan hukuman mati dan sudah dieksekusi. Karirnya bagus, oleh karena itu karirnya melejit masuk ke gedung Bundar. Karena pada waktu itu masuk ke gedung Bundar itu adalah ada semacam kriteria orang-orang pilihan yang bisa masuk ke situ, dan ini salah satunya masuk ke situ. Cuman sayang di perjalanan dia begitu. Saya tidak di sini tidak untuk menjudge, cara menyampaikan fakta. Jadi silakan Anda menganalisis sendiri. Jadi if you call yourself Christian, apakah Anda ingin menjalankan dalam faith? Karena kekristenan itu tidak hanya dipraktekkan kemudian kita berdiri menyanyi berdoa dari pagi sampai pagi. It's nothing. Gitu. Ini dia. Kemudian kita lihat lagi yang lain. Yang kenal Siro Sinaga. Ini di sini juga Siro Sinaga itu adalah itu yang tadi perkara yang saya sampaikan tadi. Dia yang kemudian mengubah satu perkara yang harusnya dikaitkan dengan korupsi, kemudian dia memerintahkan kepada penyidik Polri, penyidik Barreskrim, Kompol Rahmat Enani untuk mengatur, karena kan jaksa punya wewenang untuk merubah skenario yang sudah dibuat polisi bisa dirubah oleh jaksa, punya wewenang, hukum menjamin itu. Tapi untuk merubah supaya konstruksinya kuat, supaya maju ke pengadilan bisa lebih meyakinkan. Tapi dia sengaja menghilangkan mengenai pasal-pasal korupsi. Nah, itulah yang kemudian terjadi di situ. Kalau Anda masuk, apa yang Anda harapkan, apa yang Anda ingin lakukan? Paling tidak adalah harus ada perubahan. Kita harus berbeda, kita harus merubah. Saya ingat pertama kali waktu ada, tentu saja Anda harus pintar. Kalau Anda hanya sama pintarnya dengan rekan-rekan yang lain, karena Anda Kristen, itu akan jadi nilai minus buat Anda. Berarti Anda di bawah mereka. Kalau Anda 3 kali lebih pintar, itu baru sama dengan mereka. Jadi apa? Anda harus 7 kali lebih pintar, baru bisa lebih. Kalau cuma sama, Anda di bawah. That's life, itulah fakta. Kemudian juga, ketika Anda masuk, tidak semua posisi Anda bisa tempati. Walaupun ini namanya Indonesia, di mana-mana berkibar bendera merah putih, tidak semua. Di Aceh Anda tidak bisa menjadi jaksa tinggi atau posisi-posisi penting di tempat-tempat tertentu seperti di Sumatera Barat atau di beberapa tempat lain Anda tidak.
tidak bisa menjadi itu. Bahkan pada waktu itu juga saya ingat waktu Timor Timur masih bergabung dengan Indonesia, itu ayah saya akan ditempatkan di Dili sebagai jaksa tinggi di Timor Timur dengan satu syarat, beliau harus berganti menjadi Katolik. Pimpinannya kan sama toh, itu kan sama-sama juga menyembah Yesus Kristus kan, cuma satu Katolik satu Protestan. Sudahlah, Anda ganti saja untuk sebentar. Beliau tidak mau instrument of principle, jadi tidak mau jadi. Nanti beberapa tahun kemudian baru menjadi jaksa tinggi di Papua. Jadi Anda harus menunjukkan Anda berbeda, kalau tidak Anda sama saja dengan Anda. Dan harus ada berubah, change, harus berubah, kalau tidak sama aja. Apa yang ini? Akuntabilitas. Anda juga harus menjalankan transparansi. Kepercayaan itu yang membuat kita berbeda, karena kita apa? Kita trustworthy, kita bisa dipercaya. Itu yang membuat kita berbeda. Bagaimana caranya? Itu tidak datang tiba-tiba. Itu Anda harus latih, Anda harus belajar dari sekarang. Ketika Anda masih kuliah, Anda